sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Kiranya kita dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Sipri yang sudah luar biasa memberkati kita melalui pujian penyembahan tadi yang mengatakan bahwa hati kita tertuju kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan ya. Lagu yang memberkati bagi kita semua ya. Oke. Dan kita akan masuk dalam sesi pertama kita, yaitu dalam sharing firman Tuhan kita, yang teman-teman sudah melihat flyer yang sudah dibagikan oleh tim media, Vector Community, dengan pembicara, dengan tema yang ada. Tapi sebelum jauh ke sana, ada beberapa yang saya mau jelaskan, teman-teman sudah baca di chat ya, 3 rule yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita kerjasama dalam Zoom kita selama ke depan ini. Lalu berikutnya, kenapa tadi saya katakan kita mulai lebih awal, tadi 19.25, karena teman-teman kebetulan pembicara kita nanti tidak bisa lama-lama, karena nanti beliau ada kegiatan habis ini, karena beliau akan pelayanan ke Ternate. Ya, nanti kita juga akan bawa dalam doa beliau nanti setelah ini, jadi beliau nanti hanya sampai di sesi pertama saja, begitu. Nanti teman-teman di sesi sesi 2 kan tanya jawab, teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya kumpulkan, nanti saya akan tanyakan langsung dengan beliau, begitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa terjawab nanti di sesi kedua karena waktu beliau yang tiba-tiba kontak saya tadi pagi ya kan, katanya harus mau nggak mau nanti harus berangkat ya, nanti 8:30 ya, pendeta ya, pastor ya. Iya, oke kalau begitu. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pastor yang sudah berkenan untuk siap ya pelayanan pada malam hari ini, dan saya sedikit mengenalkan beliau ya. Sebenarnya saya belum terlalu akrab dengan beliau karena yang lebih akrab itu teman saya, teman-teman mungkin kenal ya dengan Yunus. Nah, Yunus lah kenal dengan beliau, jadi begitu ya kan. Beliau juga istilahnya masih kalangan muda ya teman-teman ya. Jadi bukan ini istilahnya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan canggung begitu dengan keberadaan beliau. Teman-teman nanti boleh panggil Pung atau Kak boleh gitu, atau Bang boleh begitu. Teman-teman jangan terlalu canggung nanti. Jadi saya kenal dengan beliau karena ada teman saya Yunus ini yang memperkenalkan beliau. Beliau juga saat ini saya istilahnya dipercayakan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan berikan sebagai gembala ya, gembala di salah satu gereja selama 6 bulan, dan juga sebagai pendeta muda selama 3 tahun, dan sekarang sebagai evangelis ya, sebagai pelayanan yang menginjil keluar kota. Dan beliau sekarang menempuh pendidikan ya di Sekolah Tinggi Teologi IKAT. Ya, sekarang beliau di semester akhir begitu, lagi persiapan untuk menyusun skripsi. Nah, itu nanti perkenalan singkat dari saya, tapi nanti lengkapnya beliau yang akan menyampaikan begitu. Oke, teman-teman. Jadi untuk ini kita siapkan catatan kita, Alkitab kita, nanti apa saja yang disampaikan oleh rekan kita, pembicara kita, Pastor Jeremy, dapat kita istilahnya kita terima dengan baik dan benar, teman-teman ya. Oke, tidak berlangsung dengan lama-lama, langsung saya undang Pastor Jeremy untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan Pastor Jeremy dengan hormat. Terima kasih buat kesempatannya. Ini kita doa dulu apa langsung mulai? Kita doa dulu ya. Boleh, silakan. Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini, kami percaya bukan karena hebat dan kuat gagah kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Roh Kudus kerjakan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami siap membenarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk setia, taat dalam setiap perkataan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan dalam pemberitaan firman kami tahu ada kuasa kegelapan yang tidak senang, oleh sebab itu dengan satu hati yang berdoa kami tulis ke dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini, nyata di ruangan Zoom yang kami saat ini sedang online Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Suara saya jelas ya? Ya, jelas, Pastor. Ya. Silakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Saya ini sepertinya pendatang baru ya saya. Tadi sempat pepatah lama tadi mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Tadi sempat sudah diperkenalkan oleh host kita ya,
Bung Gama, yang biasa saya panggil pendeta juga. Saya suka panggil beliau ini pendeta. Tapi tidak tahu mengapa kenapa saya suka panggil Pak Pendeta ya. Nah, saya cuma mau perkenalkan singkat saja. Saya Jeremy, saya dari 2 bersaudara, saya anak yang kedua. Anak yang pertama perempuan dan saya yang laki-laki. Asli saya dari Sulut, Sulawesi Utara. Kalau teman-teman tahu Manado, saya bukan di Manado. Tapi saya di kepulauan, di Sangihe. Ada yang pernah ke Sangihe? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Siap. Saya masih muda juga. Saya masih muda, masih single juga. Nah, di sini juga ada beberapa teman-teman saya juga yang baru masuk. Nah, kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya bingung apa yang harus saya sampaikan malam hari ini. Karena ada begitu banyak firman Tuhan yang saya percaya bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Dan itu dapat mengubahkan kita. Tema saya sudah pada tahu semua ya, tema saya. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan tenang dalam goncangan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Markus 6 ayat 45 hingga ayat yang ke-52. Markus 6 ayat 45 hingga ayat yang ke-52. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Tolong digarisbawahi kata sudah malam. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sampai di sana batas pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengar bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, ada satu hal yang menarik yang saya baca dari ayat ini, dari kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin teman-teman kalau sering baca ayat ini, sering baca Alkitab, mungkin sudah tidak asing dengan Yesus berjalan di atas air. Nah, saya coba membayangkan posisi saya sebagai seorang murid ketika bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya selesai dari pelayanan yang hebat, pelayanan yang dimana mereka memberi makan 5.000 orang. Ya, kita tahu ini cerita di sekolah minggu ini sudah familiar sekali dan kita sering dengar cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, mujizat yang Yesus lakukan pada waktu itu memberi makan 5.000 orang, ini adalah mujizat yang saya katakan mujizat yang tidak lazim. Kalau teman-teman lihat di perikop yang sebelumnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, apa yang coba Markus mau gambarkan tentang peristiwa Yesus ini?
ternyata ada 3 Injil yang menulis ini, yaitu Matius, Yohanes, dan Markus. Nah, 3 Injil ini menceritakan dari versi mereka berbeda-beda tentang mujizat Yesus berjalan di atas air. Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, berbicara soal tema yang saya sampaikan, yang saya berikan buat teman-teman tentang tenang dalam goncangan. Kalau tema besar saya tahun ini, tiap tahun saya punya tema besar. Saya punya iman. 1 tahun itu mau jadi apa? Saya selalu berdoa, saya bergumul dengan Tuhan. Dan tema besar saya 1 tahun ini adalah Tuhan sudah sediakan. Tiap tahun saya punya tema pribadi ketika saya berdoa. Saya suka ngobrol dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, saya akan bacakan lagi ayat 45 dikatakan, sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi lebih dulu. Pergi dulu, berlayar dulu. Sampai dulu ke Betsaida. Nanti dia nyusul. Nah, pertanyaannya, bagaimana Yesus bisa ke sana? Ya kan? Bagaimana Yesus bisa ke sana? Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendiri di darat. Nah, satu hal yang Yesus mengajarkan kepada kita adalah doa. Ini hal yang sepele menurut kita, tetapi ini mengandung kuasa yang luar biasa. Tanpa doa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak orang yang suka ngomong tentang Tuhan, tapi ngomong sama Tuhan malas. Ada beberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang punya jam doa khusus dengan Tuhan. Karena hari-hari ini kalau kita lihat, ya hari ini memang hari yang begitu menakutkan bagi saya, karena saya suka melihat tentang keadaan zaman. Nah, teman-teman, yang saya pelajari dari ayat ini adalah bagaimana ketika murid-muridnya mereka sendirian dan Yesus ada di bukit sementara berdoa, mereka berpisah dengan Yesus pada waktu itu. Dan ketika mereka di tengah di tengah danau, datang angin sakap. Datang angin sakap. Diperhatikan, ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakap. Saya mau bawa teman-teman di sini untuk sedikit berteologi. Ketika ia melihat betapa payah mereka mendayung karena angin sakap. Yesus ada di mana? Yesus ada di bukit untuk berdoa. Sedangkan murid-muridnya ada di tengah danau. Kalau secara manusia saya berpikir, loh, seperti, mohon maaf nih, zaman itu nggak ada, waktu itu kapal mereka nggak ada perahu, nggak ada senter. Ya, nggak ada perahu, nggak ada senter. Tidak sama seperti yang sekarang ini yang punya mercusuar untuk melihat keadaan. Ini nggak ada pada waktu itu. Bahkan mobil Ferrari pada waktu itu saya imani tidak ada. Tidak ada. Bahkan kapal-kapal yang canggih tidak ada. Mereka hanya mendayung. Tapi Yesus kok bisa melihat mereka, bisa melihat murid-muridnya dengan begitu susah payah, berusaha keras. Nah, saudaraku berkati Tuhan, kadang-kala kita seperti ini. Di tengah masalah hidup, ketika kita bermasalah dengan pekerjaan kita, dengan masa depan kita, kita bingung mau ambil kuliah apa, mau masuk negeri tapi ditolak terus, mau masuk kerja juga ditolak juga. Bahkan pasangan hidup pun, ini kan agak susah. Kita sudah berdoa, Tuhan, aduh Tuhan tolong saya toh. Tapi sampai hari ini belum dapat juga. Dan ketika di tengah keluarga kita diperhadapkan dengan masalah, kita pun seringkali bingung. Dan kita, waduh, percuma deh, saya tiap hari pelayanan, tiap hari saya berdoa nih, tiap hari saya kasih persembahan. Kalau ada yang seperti itu. Tapi kok masalah itu makin hebat, kayaknya Yesus nggak ada dengan saya. Bahkan di tengah COVID-19, ada saudara kita yang kena COVID, teman-teman kita yang kena COVID. Jadi pertanyaan, apakah Yesus nggak bersama dengan mereka? Di mana Yesus itu?
Bahkan senior kita, Pastor Raditya Olan, almarhum itu baru meninggal juga karena COVID. Pertanyaan, apakah Tuhan tidak ada bersama dengan dia? Orang yang hebat dipakai Tuhan masa muda. Apakah Tuhan tidak ada? Kita sudah berusaha keras, waduh Tuhan gimana? Sama seperti murid-muridnya, mereka berusaha keras, mendayung, hampir mau tenggelam. Mereka tidak punya iman bahwa mereka itu diperintahkan Yesus. Gitu. Jadi kadang-kala kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak muda yang kita yang nggak peka dengan suara Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada di tengah-tengah masalah kita. Perhatikan saudara, di ayat 48 ini katakan begini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakau. Dengar baik, ketika ada masalah dalam hidup kita, Tuhan bukan tidak ada. Tuhan ada, dia melihat setiap pergumulan kita. Tanpa kita mengetahuinya. Tapi kadangkala kehendak bebas kita nggak mengerti dengan Tuhan. Kita nggak mengerti dengan maksud dan rencana Tuhan. Murid-muridnya juga sama. Kalau secara manusia, kok bisa Yesus yang di atas bukit, murid-muridnya di tengah danau, waktu malam juga, lagi malam lagi. Nggak ada lampu, nggak ada senter, kok bisa lihat murid-muridnya. Ini kan satu hal yang luar biasa. Ini yang Yesus mau. Nah, kadang-kala hidup kita seperti itu, ketika ada masalah yang sudah berat dalam hidup kita, maka kita nggak bisa melihat titik di mana Tuhan mau tolong kita. Saya suka bilang begini kalau setiap saya diundang khotbah di berbagai gereja, saya selalu bilang begini. Saya bilang kamu boleh berdiri di atas mimbar sebagai pengkhotbah yang hebat, sebagai pemain musik yang hebat, pendoa syafaat yang hebat, bahkan liturgos yang hebat, bisa pimpin pujian yang luar biasa. Saya bilang itu luar biasa. Tapi saya bilang, kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak ada, saya bilang itu berbohong. Kalau hidupmu masih suka ngatain orang, rohanimu sakit. Kalau hidupmu masih suka lihat, hal-hal yang duniawi, tidak layak. Jadi, dimanapun kalau saya diundang ibadah, saya selalu bilang begini. Bahkan mungkin saya gembala yang agak keras dalam dunia pelayanan. Karena saya kalau ibadah pelayanan, semua pemain musik saya suruh turun kalau saya khotbah. Jadi pas altar call saya doain juga mereka. Karena bagi saya segala sesuatu itu adalah kudus di hadapan Allah. Nah, kita kembali ke topik kita tadi yang dikatakan tenang dalam goncangan. Ayat selanjutnya katakan, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudaraku berkata Tuhan, mujizat yang kedua, Yesus sudah melihat dari jauh baru dia datang. Dia jalan di atas air. Ini bukan Wiro Sableng, teman-teman. Ini bukan Wiro Sableng. Bukan cuma Wiro Sableng yang bisa jalan di atas air, tapi Yesus lebih, ya, dia Tuhan yang hebat. Jadi peristiwa yang Markus mau gambarkan dari versi yang dia dapat ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran yang harus kita tahu hari-hari. Tenang dalam goncangan. Orang tenang itu orang yang seperti apa sih orang tenang? Nah, ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Cuma 2. Yang pertama, tentang tenang. Tenang dalam hal ini, kalau orang tenang, kira-kira hidupnya seperti apa? Nah, saudaraku bagi Tuhan, tenang adalah kunci di mana kita mampu melewati berbagai masalah hidup ini. Ketika COVID-19 sedang melanda, krisis ekonomi, pekerjaan kita gagal, apakah kita bisa tenang? Belum tentu kita bisa tenang dalam hal-hal seperti itu.
Nah, kebenaran firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang tenang. Orang yang tenang, makanya saya paling suka baca 9 buah roh, yang paling terakhir saya paling senang itu tentang self control, tentang penguasaan diri. Jadi kalau orang bisa menguasai diri, ini orang hebat, saudara-saudara. Orang yang hebat. Anak-anak muda yang nggak bisa mengontrol diri bahaya. Bisa kapan saja bisa jatuh. Kalau kita di masa muda kita nggak bisa mengekang diri kita, ada teman ngajak kita nongkrong yang nggak benar dan lain sebagainya, kita ikut-ikutan aja. Nah, ini kan kita nggak bisa kontrol diri. Bagaimana kita bisa tenang? Ini sesuatu gambaran yang perlu kita perhatikan. Ketika saudara naik motor pun, ketika sudah mulai goyang, saudara harus bisa tenang dengan situasi yang seperti ini. Ketenangan itu perlu. Kenapa? Kalau kita bisa tenang, kita dapat menguasai diri kita. Kalau Paulus pernah berkata, latihlah dirimu, kuasailah dirimu. Paulus menggambarkan pengikut Yesus itu, pengikut Tuhan itu seperti prajurit. Tentara, ya. Kalau kita tahu tentara itu benar-benar terlatih. Seperti seorang petinju, pelari. Kita ada di posisi mana? Yesus mau mengajarkan hal ini kepada kita malam hari ini. Dia mau menyampaikan hal yang sama di tengah permasalahan kita. Di saat kita sudah tidak mampu, mungkin kehidupan kita mulai hari ini mulai jauh dengan Tuhan. Yesus mau bilang, nah, kalau kamu nggak dapat solusi, Tuhan bilang tenang. Ada Tuhan. Dia selalu melihat di titik lemahnya kita. Kalau orang terdekat kita tidak bisa melihat keadaan kita, Tuhan bisa tahu itu. Masalahnya hanya berapa orang yang mau duduk diam di altar Tuhan. Itu yang sulit. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun Yeremia, tahun di mana semua generasi-generasi yang penuh api-api itu menyala. Api roh itu menyala. Nah, saya percaya bahwa di ruangan Zoom ini juga orang-orang yang hebat, yang punya roh yang menyala-menyala. Ya, saya tidak tahu bagaimana teman-teman menyikapi segi permasalahan yang teman-teman hadapi, yang sudah berkeluarga, bagaimana mengatasi masalah dalam keluarga, yang lagi kuliah bagaimana menghadapi di tengah perkuliahan, yang lagi sekolah seperti apa. Bagaimanapun cara kita melihat masalah itu, ingat, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Jangan berusaha sendiri. Kenapa? Tuhan selalu menolong kita. Inilah sebuah gambaran yang dimana kita harus kuat. Nah, teman-teman, saya mau bersaksi sedikit. Waktu saya di pelayanan mengembalakan di Gorontalo, teman-teman, saya mengembalakan 3 gereja. Saya orangnya tidak melihat gereja GBI, GPDI, pokoknya semua gereja saya terima. Karena saya punya iman bahwa yang punya surga itu Tuhan Yesus. Yaitu, yang punya surga hanya orang-orang yang mengimani Tuhan, yang mempercayai Tuhan, itu yang punya surga. Nah, saya pelayanan di sana, teman-teman. Jadi satu kali kami berdua, saya sama pemuda di sana bertamu di kampung sebelah. Nah, kampung sebelah ini terkenal dengan namanya santet, opo-opo. Orang Sulawesi bilang opo-opo. Ya, jadi guna-guna. Jadi kami berdua datang bertamu. Karena saya orang yang suka penginjilan, saya suka memberitakan Injil, jadi saya datang. Karena kebetulan keluarga ini, jemaat yang saya lain, cuman mereka nggak pernah masuk ibadah. Jadi saya datang malam. Kami disuguhin 2 teh. Saya minum, teman saya juga minum. Kami pulang, selesai pulang, teman saya langsung muntah darah.
sakit selama seminggu, hampir mau mati. Ternyata di minuman itu mereka kasih racun, teman-teman. Mereka kasih guna-guna untuk mau membunuh saya. Nah, ketika saya melihat teman saya seperti itu, apakah saya bisa tenang? Ketika saya ada dalam pelayanan seperti itu, apakah saya bisa tenang? Ini sebuah goncangan dalam dunia pelayanannya saya alami. Tapi saya berusaha untuk tetap tenang. Bagaimana saya menunggu jawaban Tuhan. Karena saya paling suka sekali yang Paulus sering sampaikan ketika dia ada dalam sakit penyakit yang berat. Dia bilang, Tuhan tolong angkat sakit ini. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepada. Jadi saudaraku percaya Tuhan, tolong ingat, tolong dipahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan jauh dari apa yang kita bayangkan. Kalau hari ini kamu mulai lelah dengan persoalan hidup, ingat, pandang kepada kekekalan Yesus itu. Yesus yang hebat itu, Yesus yang mati di kayu salib, dia menebus dosa kita. Amin. Jadi jangan pernah khawatir dengan apapun juga. Ayat firman Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita, saudara-saudara, yang benar-benar anak Tuhan. Jadi dalam hidup ini, jangan jadikan tolak ukur masalahmu itu beban hidup. Jangan. Orang Kristen kalau hari-hari ini takut dengan masalah, saya harus pertanyakan kekristenan itu dalam hidupnya. Apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan atau dia hanya sekedar Kristen yang ya KTP, orang Jakarta bilang KTP. Orang Manado bilang Pambaleo, ini Kristen bagi. Jadi pengakuan kita kepada Tuhan adalah pengakuan yang sempurna. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu butuh action, butuh semangat yang kuat. Jadi tidak sembarang kita mau, oh Tuhan aku percaya, tapi ketika ada masalah, aduh luar biasa. Ketika permasalahan datang, dia mulai tinggalkan Tuhan. Mulai dia jauh dari Tuhan. Apakah ini sebuah kekristenan? Apakah ini mengakunya anak Tuhan? Perlu dipertanyakan. Saya akan berangkat ke Ternate. Saya kan pelayanan di sana. COVID sementara merajalela. Apakah saya takut? Secara manusia saya ada was-wasnya sedikit. Tapi saya selalu bilang, kalau hari ini Tuhan kerjakan hal yang baik, kenapa saya harus takut? Saya punya prinsip begini. Kalau Tuhan bisa melakukan jauh lebih dahsyat dalam hidup saya, kenapa saya harus mau berhenti dan mau meragukan Tuhan? Jadi kalau Tuhan sanggup melakukan hal yang dahsyat dalam hidupmu tiap hari, kenapa kamu mau berhenti dan mau meragukan kuasa Tuhan, mau meragukan kebenaran Tuhan? Kalau hari ini Tuhan bicara soal kebenaran, soal Tuhan berjalan di atas air, mujizat yang luar biasa, yang sebelum dia lakukan itu dia melakukan memberi makan 5.000 orang, secara manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kenapa kita harus takut? Apa yang kita takuti dengan hidup ini? Masalah itu adalah warna-warni dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya paling suka nyanyi lagu yang orang buta yang dia punya lagu ini. Saya suka dengar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ada lagi yang satu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah kau berikan bagiku. Ini lagu penguatan. Lagu yang paling senang saya dengar. Kenapa? Karena lagu penguatan ini betul-betul lagu yang menguatkan saya ketika saya menghadapi masalah hidup. Jadi poin yang pertama yang saya mau sampaikan buat teman-teman adalah tenang.
ketika menghadapi goncangan dalam kehidupan kita, kita harus tenang. Murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka nggak tenang. Siapa yang bisa tenang ketika lagi badai? Yang pernah naik kapal di sini mungkin pernah mengalami goncangan di lautan? Belum ya? Apakah kita bisa tenang? Nah, murid-muridnya menghadapi situasi yang pada waktu itu situasi memang benar-benar parah. Kenapa? Karena Yesus nggak ada bersama dengan mereka. Tapi Alkitab firman Tuhan katakan bahwa Yesus melihat mereka. Yesus tahu keadaan mereka. Yesus mau tunggu mereka kapan mereka mau berseru minta tolong. Tidak ada. Mereka cuma pusingkan dengan permasalahan mereka, berusaha dengan kekuatan mereka, sampai akhirnya mereka lelah. Dan ketika mereka lelah, Yesus dengan penuh kasih datang. Yesus memberi kekuatan, Yesus memberi semangat. Bahkan Yesus melakukan mujizat yang tak lazim pada waktu itu. Petrus hendak berjalan. Dia bilang, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Petrus mulai berjalan, tapi ketika dia melihat gelombang, dia mulai bimbang. Akhirnya dia jatuh. Kadang-kala yang membuat kita nggak sampai kepada mujizatnya Tuhan. Ketika kita sudah menghadapi permulaan hidup, kita nggak bisa sampai mujizatnya Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa lihat mujizat Tuhan itu terjadi. Kenapa? Karena kita kadang-kala ragu dengan Tuhan. Kita ragu dan kita takut. Kita bimbang, kita putus asa. Padahal masalah itu melatih kita menjadi pribadi yang dewasa dalam mengenal Tuhan. Masalah itu membawa kita kepada kesempurnaan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan bahwa apapun masalahmu hari ini, engkau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup. Kalau Tuhan sanggup menolong Daud, dia sanggup menolong hidupmu hari ini. Kalau Tuhan sanggup menolong Yusuf, dia sanggup juga menolong hidupmu hari ini. Yang penting jangan pernah berhenti. Ketika ada masalah, tetap tenang. Nah, poin yang kedua, saya ini cepat-cepat ya teman-teman, karena saya ini harus mengurus rapid test karena saya harus berangkat ke Ternate ke pelayanan. Poin yang kedua di sini katakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Orang Sangir bilang don't worry. Orang suku saya, daerah saya katakan don't worry. Saya nggak tahu di setiap daerah teman-teman dikatakan apa. Kita lanjut ayat yang ke-50 dikatakan apa di sana? Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap tegil. Nah, ini poin yang terakhir yang saya mau sampaikan buat teman-teman di sini adalah jangan khawatir. Saudaraku berkata Tuhan, kehidupan kita di hari-hari ini ditentukan dengan bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan. Mungkin kebenaran firman Tuhan ini mungkin peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita hanya bisa menerka-menerka, kita hanya bisa menafsir dari segi yang dekat maupun jauh. Kita bisa lihat dari versi bahasa Ibrani, Yunaninya. Bahkan saya paling senang kalau baca King James-nya, itu lebih jelas detail tentang tafsiran aslinya tentang ayat. Peristiwa ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan ini, kebenaran ini tidak pernah berubah sampai hari. Hari ini kita diibaratkan seperti masalah kita diibaratkan seperti perahu.
seperti hidup kita digambarkan seperti perahu. Dan masalah itu digambarkan seperti goncangan badai. Jadi bagaimana cara kita menanggapi itu perlu. Respon kita itu perlu. Menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita perlu mengenali siapa Tuhan. Kenal betul. Jadi harus suka ngomong dulu sama Tuhan. Baru bisa ngerti. Jangan kita nggak suka ngomong sama Tuhan terus mintanya banyak. Wah tuh repot juga. Saya gambarkan seperti ini. Orang tua Bung Gama, ayahnya ya, saya gambarkan ayahnya. Ayahnya, saya dan Bung Gama ini berteman, kami berdua, berteman akrab baik. Jadi kami berdua datang kepada ayahnya untuk minta uang sama 1 juta. Bung Gama dia datang minta 1 juta dikasih. Saya yang datang ke bapaknya itu belum tentu dikasih 1 juta. Itu pun mikir-mikir pasti. Kenapa? Karena nggak akrab. Cuman kenal aja, ngomong pun nggak pernah. Nggak ada hubungan apa-apa. Nah, begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Kalau orang Kristen, kalau kita yang nggak suka ngomong sama Tuhan, bagaimana Tuhan kenal kita? Hello? Bagaimana Tuhan bisa kenal kita? Jadi jangan pernah minta lebih. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan nggak kenal kita. Kalau kita jarang ngomong sama Tuhan. Apalagi kalau ngomongnya cuma pas ada perlunya. Kalau ada masalah, doanya kencang. Bapa di surga, Bapa sembahyang. Tapi kalau lagi tenang-tenang, nggak ada masalah. Nggak mau ngomong sama Tuhan. Wah, egois banget kita jadi orang Kristen. Kenapa banyak orang Kristen yang kecewa dengan kehidupan, dengan masalah dalam hidup mereka hari-hari? Simple, sederhana yang saya mau katakan. Kenapa? Karena mereka jarang ngomong dengan Tuhan. Ketika ada butuhnya aja baru dia ngomong. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita sering ngomong sama Tuhan, apapun yang kita minta Tuhan pasti kasih. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengenal setiap hati. Jadi tidak perlu kita khawatir. Masalah boleh datang. Tetapi kita sudah siap dengan firman Tuhan. Kita sudah siap dengan Tuhan. Daud ketika orang Israel terkepung berhadapan dengan orang Filistin dengan Goliat. Ditantang, nggak ada yang berani. Ini masalah yang serius, teman-teman. Daud yang masih muda, yang masih nggak tahu, sorry. Daud nggak punya pengalaman berperang, dia nggak dilatih, dia seorang gembala domba. Dia nggak punya pengalaman di medan tempur, beda dengan kakak-kakaknya yang sudah terbiasa. Tapi dia punya pengenalan yang baik dengan Tuhan. Itu yang menjadikannya luar biasa. Amin. Itu menjadikan luar biasa. Mungkin kita secara orang lihat kita biasa aja. Tapi jangan kita yang biasa ini nggak kenal siapa Tuhan, itu tuh yang bahaya sekali. Jadi ketika diperhadapkan dengan masalah hidup, Daud diperhadapkan dengan Goliat, dia nggak takut, dia berani, dia maju. Itu prinsip hidup itu seperti itu. Jangan takut lihat masalah yang besar, jangan takut dulu, maju dulu. Maju bersama Tuhan, jangan maju sendiri. Karena setiap masalah itu ada solusi yang Tuhan kasih. Ada jalan keluar yang Tuhan kasih. Bahkan orang yang bisa lewati masalah itu adalah orang-orang pemenang, kata firman Tuhan. Kalau kita sanggup melewati setiap tantangan hidup kita, bagaimana Tuhan memproses kita akan menjadi orang-orang yang terlatih. Daud orang yang terlatih.
dari segi bertenang. Tapi dari segi bertempur dia tidak ada. Tetapi karena dia punya iman kepada Tuhan, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Tuhan bawa dia naik. Tuhan membuat dia menjadi kepala bukan ekor. Nah, hari ini hidup kita seperti itu. Ketika kita sanggup melewati badai hidup, Tuhan akan bawa kita lebih tinggi lagi. Jadi jangan salah, besok pun ada masalah yang akan kita hadapi. Apapun masalahmu, tetap ingat Tuhan. Tetap pandang pada Tuhan. Peristiwa malam hari ini, peristiwa Yesus berjalan di atas air itu menggambarkan kehidupan kita. Tuhan mau ajarkan, Tuhan bicara setiap kita malam hari ini secara pribadi. Tuhan mau bertanya, apakah hari-hari ini engkau masih bersama dengan dia ketika engkau menghadapi masalah? Apakah hari ini engkau mulai putus asa dengan keadaan-keadaan yang sekarang, yang sulit cari kerja, yang sulit untuk kuliah pun sulit. Semua terbatas. Mau keluar pun terbatas. Sekarang bernafas pun terbatas, teman-teman. Harus pakai masker. Dulu nggak ada kayak gitu. Semua terasa sulit. Banyak orang mengeluh. Apakah Tuhan tidak berdaulat? Apakah Tuhan tidak bekerja? Tuhan ada di sana. Tuhan mau lihat mana hati-hati yang sungguh-sungguh dengan dia. Ini tahun pemulihan. Ini tahun pemulihan. Jadi siapkan hatimu. Benar-benar sungguh-sungguh. Jangan sampai engkau tertinggal. Jadilah pelari yang punya tujuan. Jadilah petinju-petinju yang memiliki tepat sasaran untuk memukul. Jadi jangan sampai selesai ini tadi bilang, pastor bilang tadi latihan meninju. Jadi sudah mulai latihan tinju, bikin ring tinju di rumah, jangan. Ya, jangan salah. Arti meninju di sini adalah bagaimana cara kita menanggapi kehidupan masalah hidup kita. Kita harus tepat mengambil solusi. Solusinya seperti apa? Bersama dengan Tuhan. Nah, itu saja yang bisa saya sharing buat teman-teman di malam hari ini. Hanya 2 hal. Yang pertama tenang, yang kedua jangan khawatir. Untuk sesi tanya jawab atau lain sebagainya, saya cuma buka 1 sesi ya. Buat Bung Gamas, sorry, saya cuma bisa terima 1 sesi, soalnya saya udah mau siap. Sebentar lagi 5 menit saya akan pergi. 1 pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya? Atau yang mau bertanya boleh nanti bisa share nomor WA saya. Kalau ATM juga boleh. Yang mau share. Tapi nomor WA yang mau bertanya, masih ada Bung Kama di sini. Ya, silakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya 1 pertanyaan ya, langsung nanti akan dijawab langsung oleh pembicara kita, karena sebentar lagi 5 menit kemudian beliau akan pergi ya, akan prepare untuk dalam pelayanannya. Silakan teman-teman. Nanti yang pertanyaan lainnya ntar akan ditampung oleh saya, nanti akan saya share nanti ke pembicara kita. Silakan teman-teman. Didoakan ya. juga boleh yang mau didoakan. Silakan, 1 pertanyaan akan dijawab langsung oleh pembicara kita. Gimana teman-teman? Dari pria, Adam, Hawa. Mungkin pastor, mungkin dalam pergumulan mungkin pertanyaannya ya. Lagi dalam proses. Gimana teman-teman? Oke. Jelas? Apa mungkin nanti ya, harus dipancing dulu memang pastor ya. Memang harus dipancing dulu. Betul, ya nanti. Ini ada dari Beni nih sepertinya. Silakan langsung Beni ya. Ya, boleh bertanya ya, Pak? Ya, silakan langsung ya. Bapak ya, panggilnya Bapak. Masih muda saya, jangan panggil Bapak. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Saudara Jeremia oleh penyampaian berkat firman-Nya, saya merasa diberkati. Dan semoga pelayanannya semakin berkati, semakin dipakai Tuhan. Saya mau bertanya, Kak, berkaitan dengan ketika Yesus berjalan di atas air itu,
salah satunya alat apa yang dipakai Tuhan Yesus sehingga ia tidak dapat tenggelam di dalam air itu. Kan hal yang luar biasa ya. Masa sih orang bisa berjalan di atas air ya? Alat apakah dia yang dia pakai, sementara secara langsung dia injak air itu tidak bisa tenggelam, luar biasa. Itu saja kayak yang bisa saya tanya, singkat saja. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa ya. Apakah semua sini dari sekolah teologi ya? Semua dari sekolah teologi ya? Ya, termasuk Kak, masih baru semester. Oh, iya. Jadi pertanyaan yang luar biasa, yang pertanyaannya adalah alat apa yang Yesus gunakan untuk bisa berjalan di atas air? Saya sempat singgung tadi tentang Wiro Sableng. Kalau Wiro Sableng itu kan juga bisa berjalan di atas air. Yang dia pakai alat itu waktu itu tali. Tapi kalau saudara Beni bertanya tentang alat apa sebenarnya Yesus lakukan, saya mau kasih pusing sedikit aja, jangan terlalu banyak, nah, sedikit aja. Di Kejadian, ya kan? Di Kejadian, coba Bung Beni buka. Saya akan memberikan sedikit gambaran supaya bisa sedikit masuk. Ayat yang kedua ya. Jadi pasal yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga. Pasal yang ketiga. Manusia jatuh ke dalam dosa. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan begini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Apakah di sini roh Allah itu bisa berjalan? Apakah Tuhan punya kaki? Apakah sama dengan Yesus ketika dia berjalan di danau yang tadi Markus 4 ceritakan? Ini kan lebih bikin pusing kan? Apakah roh Allah pada waktu itu yang Kejadian sampaikan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan? Oh, berarti Tuhan jalan dong. Kok roh Allah bisa jalan? Apakah Tuhan punya kaki? Sama halnya dengan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah itu benar-benar Yesus duduk? Tidak. Yesus tidak duduk. Kata duduk itu menggambarkan tentang kekuasaan, tentang kehormatan. Itu tafsirannya. Tentang kehormatan. Tentang bagaimana Yesus menyelesaikan tugas misinya dari Allah. Bahkan makanya kita kadang-kala agama seberang sering bertanya kepada kita tentang 3 Tuhan. Kok ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada Anak, bagaimana ini ada Allah? Jadi kan bingung juga. Kalau dia Allah, kenapa dia harus turun ketika dia Allah, kenapa dia harus turun ke dunia menjadi menjelma manusia? Terus siapa yang di surga? Kan pertanyaannya begitu. Nah, kalau kita lihat tadi konteks yang bicara soal Markus, itu apakah Yesus pakai alat apa? Yesus nggak pakai alat. Yesus nggak pakai alat pada waktu itu. Itu adalah bentuk kuasa. Itu mujizat yang Tuhan kerjakan. Secara manusia itu memang nggak biasa. Apakah ada mujizat yang biasa? Orang buta bisa melihat. Mau tanya, apa ada pakai alat waktu itu Tuhan? Tuhan nggak pakai alat apa-apa. Tuhan cuma pakai apa? Kalau mau tanya alat, berarti itu berbicara soal benda. Yesus menggunakan apa? Dia menggunakan perkataan, dia menggunakan tangan, ada beberapa mujizat tentang
orang buta melihat. Ya kan dia menggunakan tangan, bahkan sorry nih, bahasa kasarnya Yesus meludah dulu ke tanah baru diaduk-aduk ludahnya baru digosok di mata. Bisa lihat, itu benar. Kalau pertanyaan apakah Yesus berjalan di atas air? Kalau ditanya alat apa yang digunakan? Yang dia gunakannya itu kakinya yang dia berjalan. Ya kan? Peristiwa yang di kejadian ini Yesus berjalan, Roh Allah berjalan di taman. Itu akan beda arti dengan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tidak ada kata alat. Tuhan tidak pakai alat pada waktu itu. Jadi itu hanya sebuah perspektif yang perlu kita luruskan. Ya kan? Jadi Tuhan tidak pernah pakai alat untuk hal-hal yang, karena mujizat Tuhan itu mutlak, sempurna. Dan mujizat yang Tuhan kerjakan hari ini pun dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Itu saja. Ya, terima kasih. Kembali kepada moderator. Gimana untuk Bro Benny? Apakah sudah menjawab dengan pertanyaannya? Ya, saya merasa puas Kak atas penjelasannya, bahwasanya ketika kuasa Tuhan yang bekerja, ketika Allah yang bekerja kepada anaknya, pasti mujizat akan terjadi. Amin. Bahwasanya mujizat melebihi dari segala kecanggihan di dunia. Terima kasih. Betul. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bro Benny ya. Oke, teman-teman, tadi karena pembicara kita sudah bilang katanya hanya satu pertanyaan yang dijawab langsung oleh pembicara kita, maka ya untuk dijawab langsung oleh pembicara kita jadi hanya satu. Nanti tapi berikutnya ini boleh bertanya, tapi akan ditampung, nanti akan di-share kepada pembicara kita ya. Jadi pembicara kita nanti akan segera untuk berangkat ya, prepare ya dalam pelayanannya ke Ternate. Nanti kita juga akan bawa dalam doa ya untuk pembicara kita, rekan kita, kiranya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan apa yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mari teman-teman kita beri apresiasi kepada pembicara kita. Silakan yang mau unmute boleh, atau stiker reaction boleh, silakan. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini juga Pastor, ada ketua kita ya, ketua kita. Oke, ada siap. Salam kenal. Kak Arwin Daniel Pandaleni. Salam. Ya, maaf saya baru tiba, baru sampai, jadi Ya, terima asli kasih. mana, Pak? Asli mana, Pak? Manado, saya Manado. Oh, Manado, sama. Oh ya, Saya di pulau. oh di mana, Sangir? Ya, Sangir. Betul sudah. Oh ya, Oke, sip. ya. Selamat, terima kasih banyak bro. Sama-sama, Pak. Tuhan Yesus Sukses memberkati. buat pelayanannya ya, Siap. sama studinya juga. Ya, terima kasih buat share-nya. Ya. Oke, ada lagi yang buat Oke, silakan. ya, salam buat rekan-rekan juga, teman-teman yang sudah bergabung juga. Terima kasih guys. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, silakan Bro Gama. Terima kasih Ketua. Oke. Teman-teman jangan keluar ya habis ini ya. Karena meskipun pembicara kita keluar, kita juga jangan keluar karena waktu kita belum selesai begitu. Nanti kita masih ada sharing-sharing selama setengah jam ke depan kurang lebihnya begitu ya. Pak, Bu, itu yang ada yang dari Ambon ini, dari bagian dari Dobo. Ambon. Ini Masela ini. Mau perkenalan dulu kita Ambon, Pastor. Karena kan Pastor kan ingin ini. Nanti kita juga ada sesi ini kok perkenalan nanti. Ya. Ya. Oh, kita perkenalan dulu mungkin ya. Satu aja mungkin ya tadi dari temannya Pastor ya. Siapa Pastor kalau boleh tahu di sini siapa namanya ya? Masih ada. Ini. Enggak. Mana? Ini dia masih ada. Masih ada ya? Masih ada Romsung. Siapakah? Kak Henika atau Brolius atau Kak Oren Lins? Oh.
Sudah keluar mungkin ya. Kayaknya lagi ini kameranya lagi mati kayaknya. Oh, siapa pastor? Kalau boleh tahu di sini soalnya yang pastor Ini. ajak. Heni. Oh, Kak Heni. Oh, Kak Heni, halo. Apakah terdengar suara saya dan teman-teman? Halo Kak Heni. Jaringan mungkin ya. Oh iya, ya. Oke. Bagian pulau juga. Oke, pastor. Karena pastor kan ingin prepare ya untuk Sip, saya persiapannya. dulu teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih ya Bang. pastor untuk ini. Komunitas Untuk yang hebat sharing makin untuk luar malam biasa. hari ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di pelayanan berikutnya, Pastor, dengan kita Breakthrough Yo, Community. shalom. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Yo. Oke. Terima kasih sama-sama. Selamat malam semuanya. Thank you. Oke. Oke, teman-teman, kita masih ada sesi kedua ya. Jadi jangan keluar dulu ya, jangan langsung bosan ya. Ya, jadi kita ada kurang lebih setengah jam ke depannya. Jadi yang tadi saya sampaikan, ada tanya jawab nanti, boleh silakan dari chat atau nanti boleh langsung unmute ya mic-nya atau boleh raise hand, dipersilakan. Tapi sebelum itu tadi yang sudah saya singgung, kita perkenalan dulu ya, karena sini ada wajah-wajah baru yang saya perhatikan ya. Begitu, teman-teman juga pasti ingin perkenalan ya. Oke, ya. Oke, mungkin teman-teman yang saya nggak perlu nyebut ya, mungkin dari teman-teman yang baru pertama bergabung di Gathering Online malam hari ini, mungkin langsung ya dibuka mic-nya gitu. Ya, silakan. Yang merasa pertama kali bergabung di malam hari ini. Ya, kalau Bro Benny saya udah kenal, udah sering dia. Ya. Ada? Apa perlu saya sebut namanya? Ya. Oke, sebut kali ya, mungkin karena malu ya atau canggung ya. Tapi kalau disebut jangan ini ya, nanti jangan keluar. Takutnya ntar disebut malah keluar ya. Oke, mungkin boleh dari kaum Hawa dulu ya. Ini ada Kak Aurel ya, Kak Avrel ya dari namanya ya. Boleh Kak dibuka mic-nya atau boleh juga dibuka videonya biar kita sama-sama kenal. Dipersilakan. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya tahu ini dari Ko Jeremy. Jadi saya adik tingkatnya Ko Jeremy. Senang kenal sama kalian semua. Perkenalkan nama saya Avrilians. Terima kasih. Oke. Berarti satu kampus ya. Oke. Terima kasih untuk perkenalannya Kak Aurens. Oke. Lanjut berikutnya dari kaum pria. Kaum pria saya boleh dengan hormat boleh Brolius. Silakan Brolius dibuka mic-nya, dibuka videonya jika tidak ada masalah dengan kameranya. Silakan. Halo. Sambil teman-teman siapkan pertanyaan ya, nanti akan saya tampung untuk tema malam hari ini, nanti akan dijawab mungkin di minggu berikutnya, atau nanti bisa ke Japri teman-teman, begitu. Ya, Brolius mungkin jaringan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita biar nggak terlama dengan waktu. Oke, berikutnya ini Kalepsi ya, Kalepsi Mariana. Boleh? Kalepsi Mariana diperkenalkan dirinya, nama, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Dipersilakan. Jaringan juga ya. Oke, jaringan juga nggak apa-apa. Oke, yang lainnya sudah saya kenal semua ya. Oh, terakhir ya ada nih dari Bro Yohanes ya, Kak Yohanes. Ya, dari kaum pria. Dipersilakan perkenalkan dirinya kepada kita semua. Langsung dibuka mic-nya langsung saja. Silakan. Halo, shalom. Ya, shalom. Shalom teman-teman. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Yohanes Teguh Mesarut Tumangger. Saya berasal dari Aceh. Sekian,
Kegiatannya apa ini, Bro Yohanes? Kegiatannya Kenapa, Bro? kegiatannya apakah pelajar atau pekerja? Pelajar, masih pelajar. Pelajar ya. Lalu dapat undangan ini dari manakah? Ada teman yang mengajak kah? Kalau boleh tahu. Ya, dari saudari Ripka. Oh, Ripka. Oh, satu teman ya. Teman-teman ini apa? Teman sekolah atau gimana? Teman. Oh, satu teman ya. Oke, Satu. kalau begitu. Oke, kalau begitu, Bro. Terima kasih untuk perkenalannya. Nanti bisa bertemu lagi di minggu depan. Oke, ini udah terbuka ya, udah aktif ini Kalepsi Mariana. Dipersilakan, silakan. Oke. Shalom semua. Shalom. Perkenalkan, nama aku Lepsi Mariana. Asal dari Aceh Singkil. Oh. Kegiatan pelajar, pekerja? Pelajar, Bang. Oh, dari Ripka juga kah undangannya? Enggak, Bang. Dari Yohanes. Oh. Oh, berarti dari ini ya, dari Ripka, terus ke Yohanes, baru ke Lepsi ya. Luar biasa ya. Sambung menyambat ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih untuk perkenalannya yang luar biasa. Nanti kita ada pertemuan lagi di berikutnya. Oke. Ada lagi yang memperkenalkan dirinya? Terakhir nih, coba saya cek ya. Bro Lius gimana? Apakah sudah aman dengan koneksinya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, jaringan ya. Oke, jaringan begitu. Oke teman-teman, tadi kita telah diberkati ya dengan pembicara kita, Pastor Jeremy. Beliau juga teman saya juga ya, tadi yang sudah saya singgung dari awal. Kita kadang-kadang tuh kalau ngobrol, saya tuh ngobrol dengan beliau itu kadang-kadang bisa berjam-jam, bahkan 3 jam ya, membahas hal ini begitu ya kan, dengan teman saya lainnya. Tapi yang saya lihat beliau memang humble ya, begitu dengan termasuk saya begitu. Dan saya bersyukur ketemu dengan beliau. Jadi makanya saya juga ajak beliau untuk membagikan ya apa yang Tuhan taruh bagi dia kepada teman-teman semua ya. Nanti kita juga bawa dalam doa ya untuk beliau nanti dalam perjalanannya ke pelayanan ke Ternate, biar Tuhan lancarkan semuanya. Begitu teman-teman ya. Lalu berikutnya kita masih ada berapa menit ke depan ya teman-teman ya. Ya, jadi jangan keluar dulu karena ini sesi yang penting begitu ya. Tidak kalah pentingnya begitu karena ini tempat di mana teman-teman untuk istilahnya kalau anak muda memberikan curhatnya begitu, baik pertanyaan atau pengalaman atau nanti pergumulan dan lain sebagainya begitu. Oke. Mungkin ada teman-teman silakan ada pertanyaan boleh di langsung unmute ya atau di raise hand boleh atau di chat boleh ataupun kalau malu-malu boleh japri saya begitu. Nanti saya samarkan ya anonim begitu. Jadi nggak sebutkan namanya. Apakah ada pertanyaan? Biar akan saya tampung ya teman-teman ya. Ya, sembari teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, saya singgung sedikit ya. Tadi kita membahas tentang tenang dalam goncangan. Nanti teman-teman boleh yang tadi terlambat ya, atau tadi telat masuk, nanti boleh menyaksikan secara keseluruhan di YouTube kami nanti ya. Nanti akan di-share begitu, dan nanti juga bisa lihat review notulennya begitu di Facebook kita atau Instagram kita. Jadi teman-teman jangan khawatir yang tadi ketinggalan dari awal. Nanti kita akan share semuanya, baik melalui video ataupun nanti melalui notulen begitu teman-teman ya. Tadi saya singgung sedikit, ini sekilas saja teman-teman ya. Tadi kita membahas tema dengan tema tenang dalam goncangan. Tadi kita belajar dari Injil Markus ya, Injil Sinoptik dari Markus 6 ayat 42 sampai 52. Ini perikop yang tidak asing bagi teman-teman. Saya rasa tidak asing lagi bagi teman-teman di mana perikop menjelaskan tentang Yesus berjalan di atas air. Tadi juga dijelaskan ya secara komprehensif dan secara ekspositori ya oleh pembicara kita. Tadi dijelaskan latar belakangnya, lalu dijelaskan secara ayat per ayat, lalu dijelaskan kalimat tanyanya dan lain sebagainya. Tadi saya sepakat ya dengan pembicara kita bahwa kita tuh harus peka dengan suara Tuhan ya. Dan
harus peka, jangan sebaliknya begitu. Di zaman pandemi ini yang membuat kita makin khawatir, yang masalah makin banyak, jangan sampai kita tidak peka dengan suara Tuhan. Apalagi tadi disinggung berkali-kali bahwa kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Itu penting, dan saya setuju ya, karena banyak memang orang di luar sana ya, ini bukan istilahnya menghakimi, tapi kebanyakan orang hanya mementingkan pelayanan, tapi di luar itu dalam hubungannya dengan Tuhan, dia lupa karena hal itu. Jadi dia fokusnya hanya tampil ya kan, dan lain sebagainya begitu. Jadi tadi disinggung dengan teguran yang keras ya oleh pembicara kita, bahwa kita juga harus membangun hubungan kita yang lebih intim begitu teman-teman ya. Lalu tadi ada beberapa poin ya yang disampaikan yang perlu diperhatikan dari perikop kita, bahwa kita pertama harus tenang ya. Jangan seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ya, melihat peristiwa ya yang begitu istilahnya dahsyatnya, lalu melihat Tuhan Yesus yang dianggap sebagai hantu ya begitu teman-teman ya, yang membuat mereka takut ya kan, tanda kutip dan lain sebagainya. Lalu poin yang kedua tadi dikatakan oleh pembicara kita, jangan khawatir ya teman-teman, jangan khawatir dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah kita ya. Masalah boleh ada, tapi kita harus fokus tertuju kepada Tuhan, itu yang paling penting. Dan paling penting saya ambil saya pribadi teman-teman ya, bangun hubungan dengan Tuhan itu penting, apalagi di saat-saat ini ya, tadi apalagi anak-anak muda ya, karena pandemi dirumahkan saja, enaknya mendingan tidur ya kan, mendingan rebahan, nonton drakor ya kalau yang perempuan ya, kalau yang pria nggak tahu nonton apa ya kan, begitu teman-teman ya. Tapi itu boleh ya kan, tapi teman-teman jangan melupakan hal yang lebih penting di luar itu, yaitu kita membangun hubungan intim dengan Tuhan ya. Oke teman-teman, jadi itu sekilas yang saya bisa simpulkan ya dari kebenaran firman Tuhan yang sampaikan oleh Pastor Jeremy pada malam hari. Nanti selengkapnya bisa teman-teman cek di YouTube kita, nanti akan diposting, dan nanti akan diposting juga di Facebook dan Instagram. Oke teman-teman, karena saya juga mau saya mendengarkan dari teman-teman, silakan kita diskusi atau boleh tanya. Oke, ini saya lihat Bro Lius sudah aktif ya koneksinya ya. Mungkin boleh ya kita ke Bro Lius dulu ya. Bro Lius mungkin boleh ya perkenalan dirinya ya. Tadi saya sempat cek, tadi belum ini ya. Tapi saya lihat udah aktif kameranya. Boleh Bro Lius dengan hormat perkenalkan dirinya kepada kita semua, karena saya lihat baru pertama kali bergabung ya. Gimana Kak? Mic-nya dibuka. Atau biar stabil videonya di off saja, jadi suara saja nggak apa-apa. Oke, jaringan teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, langsung ya. Kita ada kurang lebih 15 menit ke depannya, jadi pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak ada, nggak apa-apa, kita akan tutup nanti catering kita ini, ya kan? Biar kita langsung cepat-cepat ya teman-teman. Mungkin ada yang mau kegiatan atau lain sebagainya. Oke teman-teman, ada pertanyaan atau boleh sharing pengalamannya tentang sepekan ini dengan berkaitan dengan tema tadi ya, di mana kita harus menghadapi setiap goncangan dalam kehidupan kita dengan cara tenang dan jangan khawatir. Oke teman-teman, apakah ada? Dari kaum pria boleh, ini ada Bro Beni ya, ada Sipri, ada Bro Esra, ada ketua juga, ada Bang Albert, Bro Leo, Bro Yohanes, ada saya juga. Atau kaum Hawa juga boleh. Ya. Ada teman-teman mungkin pada canggung ya, atau gimana, malu-malu, grogi. Wah, perlu dipancing sepertinya nih. Oke. Oke, kalau begitu saya coba akan pancing teman-teman ya. Kita berdiskusi sebentar ya. Nanti kita
ke depannya tidak usah lama-lama ya. Gitu ya. Nah, teman-teman juga saya lihat kayaknya tidak ada pertanyaan karena sudah cukup jelas begitu ya dengan firman-Nya yang luar biasa ya. Oke, mungkin ini menjadi diskusi kita ya. Ntar teman-teman boleh bebas siapapun ya, langsung buka unmute mic-nya begitu. Nah, di luar tadi kita membahas tentang apa tadi, menghadapi atau tenang dalam goncangan. Nah, kita di luar ini ya, di luar pembahasan kita tadi, sharing kita. Nah, cara teman-teman gimana Kak? Ya kan, sampai sejauh manakah teman-teman menghadapi goncangan itu, menghadapi masalah itu ketika teman-teman ada masalah ya. Saya nggak tahu ya masalah teman-teman ya, apapun itu mau besar mau kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi diskusi kita, ini kita sharing ya, lintas tujuannya buat saling menguatkan satu sama lain ya, bukan sebaliknya begitu. Jadi teman-teman boleh bagikan gimana caranya teman-teman untuk bisa bangkit ya, atau bisa menghadapi ketika teman-teman ada masalah ya, apapun itu, mau pendidikan, mau pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan lain sebagainya, teman-teman boleh bagikan ya. Nah, nih kita boleh diskusikan ini teman-teman ya, biar kita ada bahan diskusi ya teman-teman ya. Sepakat ya? Oke, silakan siapapun, silakan boleh langsung buka mic-nya. Oke. Sepertinya Bro Leo nih udah senyum-senyum nih. Senyum-senyum ini. Oke. Oh, kan puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Ya, sebelumnya ya minta maaf ya bro, selama ini tidak gabung, bukan berarti saya menyepelekan grup bro community gitu. Sorry sekali karena waktu dan tempat juga di sini ya mepet. Ya, kalau menurut saya apa guncangan gitu ya bro, pertanyaannya tadi. Ketika kita punya masalah apa yang kita lakukan gitu. Ya, saya memang bukan pada saat ini saja mengalami guncangan seperti itu. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai di STT pun juga banyak hal yang saya hadapi, banyak problema gitu. Tapi dengan cara saya mengatasi adalah saya minta pertolongan pada Tuhan. Saya minta pertolongan dan bahkan ada masalah yang benar-benar membuat saya itu hampir jatuh. Gitu. Hampir jatuh dan ya boleh dikatakan satu kali berbuat masalah lagi keluar gitu. Tapi puji Tuhan dengan adanya pertolongan Tuhan itu ya saya bisa untuk menahan semuanya itu, jadi bisa untuk merubah. Jadi dengan cara saya mendekatkan diri dan saya selalu komunikasi dengan orang yang lebih mengerti dengan saya gitu. Jadi saya dari SD SMP itu bukan hanya masalah goncangan hidup saja, bully pun juga bahkan saya kena dapat bulian. Jadi saya itu direndahkan, disepelekan gitu. Waktu SD saya disepelekan, orang-orang teman-teman di kampung disepelekan. Tapi saya cuma berpikir bahwa ketika saya menanggapi dengan hal negatif, berarti saya juga orang bodoh. Jadi saya tidak mau seperti itu. Dan bahkan saya bisa bertahan. Karena sesuatu yang saya hadapi itu buat saya untuk lebih kuat. Gitu. Buat saya itu untuk lebih bertahan. Dan bahkan sampai di sekarang pun, ya begitu. Saya dari hal itu, saya jalani dengan, ya karena saya minta diskusi dari teman-teman yang dekat dengan saya gitu. Bahas, sharing sama-sama. Kadang ngobrol dengan dosen-dosen saya. Kadang dengan teman-teman staff di kampus, ngobrol, kita selesaikan sama-sama. Yaitu dengan cara itu saja yang kita harus lakukan. Bukan kita menanggapi masalah itu dengan masalah juga, tapi kita menyelesaikan dengan baik. Solusinya seperti itu. Kita harus menjadi pembawa solusi, bukan pembawa masalah. Ya, saya ulangi, kita menjadi bukan membawa masalah, tetapi kita pembawa solusi. Di mana seseorang mengalami masalah, kita harus menjadi pembela di dalam itu.
ya bagaimana caranya itu lewat komunikasi. Kita selesaikan sama-sama. Jadi banyak hal yang saya hadapi bro, Gamaliel. Banyak. Sampai bisa gagal pun banyak. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu masih sayang sama saya. Tuhan itu masih baik. Jadi bisa ada sampai saat ini. Ya mungkin itu saja dari saya bro. Terima kasih. Terima kasih untuk Bro Leo ya. Kesaksian yang berkati ya. Tetap mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam situasi yang sudah terpuruk sekalipun ya. Bro ini nggak ada. Oke. Iya bro. Oke, lanjut. Sorry tadi. Oke, siap. Ada iklan. Ada iklan ya. Iya. Ya. Oke, siap. Jadi Iya, luar biasa tadi yang kita ambil ya, dalam istilahnya tekanan yang tadi yang luar biasa dalam mungkin dalam hal dunia ya, secara nalar ya, mungkin kita tidak puas ya, rasanya mana sih pertolongan Tuhan ya. Tapi tadi saya melihat dari Bro Leo ya, kesaksian yang luar biasa, dia tetap yakin ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dan itu kebukti ya, terbukti dengan dia bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan bagi Bro Leo. Jadi tetap semangat bro ya, di mana bro ditempatkan dalam kampus, dalam gereja, dalam komunitas, pokoknya Tuhan tempatkan bro tetap menjadi berkat. Itu saya sepakat ya, tadi menjadi solusi, bukan menjadi masalah ya, istilahnya menjadi berkat ya, gitu. Oke, itu saya setuju ya. Iya bro. Oke. Ya karena saya bisa lanjut sedikit. Silakan, boleh, gak apa-apa. Kayaknya saya mau pengen cerita begitu, jadi ya kesempatan. Karena tadi malam saya sudah janji usahakan gabung begitu. Siap. Ya, memang betul juga waktu problema itu saya diangkat menjadi ketua BEM juga, Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya dari hal yang rendah bro, dari tukar sampah, dari pelajar dari bagian sampah, akhirnya naik. Ya puji Tuhan. Jadi saya menjalani saja prosesnya itu. Bahkan dari SD itu, saya menjadi tukang kebersihan. Dari kebersihan jadi wakil, jadi ketua. Saya bilang, Tuhan, apakah harus begini yang saya harus nikmati? Ya iya benar, harus ini yang saya harus nikmati. Dan saya lakukan dengan tulus hati. Gitu. Jadi dari hal yang kecil saya lakukan by step. Jadi ketika menjadi ketua BEM itu di kampus, memang berat bro, karena kita menghadapi teman dari berbagai macam pulau, daerah, ada dari Nias, dari Batak, Manado, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Balikpapan, itu yang kita hadapi. Ya jadi saya sebagai ketua dan saya harus netral. Jadi ada masalah, saya tidak langsung sampaikan kepada kepala asrama atau kepada Bukit 3, tidak. Tetapi saya menyelesaikan dulu. Saya sebagai ketua BEM, saya bertanggung jawab. Gitu. Jadi saya sebagai pembimbing mereka, pembina mereka, saya yang bertanggung jawab. Mereka salah, saya yang bertanggung jawab. Jadi mereka tidak menyelesaikan dengan itu, saya yang menyelesaikan dengan mereka. Jadi kita fine-fine aja, selesai, nggak ada masalah. Jadi itu saya menjabat dulu itu 2 tahun bro, jadi sebenarnya 1 tahun kan biasanya gitu. Jadi ada pergantian kemarin sampai 2 tahun menjabat, dan puji Tuhan ya kami walaupun sedikit ya bro, kita di sini STN saya sedikit anak-anak, tapi kekeluargaan kami tentang berbagai macam daerah kita sama seperti keluarga sendiri, makan sama-sama, minum sama-sama. Ya puji Tuhan itu karena kemurahan Tuhan juga kita boleh ada. Dan bahkan sekarang pun juga ya saya dipercayakan untuk sebagai bagian staf, maksudnya bagian keamanan gitu. Dan saya juga untuk bantu adik-adik dari NTT, dari Sumba itu untuk merekomendasikan mereka. Jadi diberi kepercayaan juga untuk menolong anak-anak atau adik-adik dari Sumba sana itu untuk bantu carikan donatur, sponsor, dan sekarang mereka lagi di perjalanan mau ke Surabaya. Jadi lagi di perjalanan mereka, nanti hari Selasa baru tiba di Surabaya. Dan itu
bukan kekuatan saya, bukan, tapi itu karena hikmah dari Tuhan buat saya untuk menolong sesama. Karena saya sudah pernah dibuat seperti itu, jadi saya mau membalas kebaikan Tuhan seperti ini juga. Walaupun kecil, tapi mereka bisa bahagia dan bisa sukses. Gitu. Jadi prinsip saya begitu, saya sukses, mereka juga sukses. Karena latar belakang saya memang orang yang tidak sukses, gitu. Tapi saya mau menyukseskan orang. Ya, thank you bro. Nanti next time kita lanjut lagi. Siap. Nanti kita bisa sharing-sharing ke depan nanti dengan Bro Iya, Leo. iya. Ya, jadi saya lihat tadi luar biasa memang perjalanannya Bro Leo ya. Yang tapi saya ambil tadi di mana Bro Leo siap sedia menerima tanggung jawab ya, apapun itu ya, meskipun istilahnya kategorinya kecil ya. Ya kan biasanya kan ada orang pilih-pilih nggak mau mager maunya yang ini aja lah ya. Tapi saya lihat dari Bro Leo dia langsung saya siap langsung saya lakukan itu, dan itu yang saya lihat dari kesaksiannya Bro Leo. Dan sampai hari ini dia tanggung jawab ya, apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Bro Leo itu yang kita juga perlu kita kerjakan dalam setiap kapasitas kita masing-masing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, waktu memang tinggal sedikit lagi, tapi saya akan beri kesempatan satu lagi untuk kaum hawa ya. Tapi kalaupun tidak ada, kita akan tutup ya. Karena biar balance lah. Jadi ada yang dari pria, ada juga yang dari kaum perempuan. Di sini ada saya lihat 5 orang kaum hawa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 orang. 6. Sorry. 6 orang. Kalaupun tidak ada, kita tunggu dalam semenit. Ya, berarti kita tutup ya. Karena kita keterbatasan waktu. Gimana? Silakan. Secara singkat saja mungkin ya, teman-teman ya. Jelas ya, sudah pada ini ya, terberkati ya. Oke. Cukup ya teman-teman ya, gimana dari kaum perempuan saya tanya sekali lagi ya. Kalau tidak ada, kita akan akhiri sesi kedua ini. Kita tunggu 1 menit ya. Oke. 60, ya 30, 90, 25, 5, 10, 3, 2, 1. Oke ya. Karena kalau kita hitung dari 100 samaan ya teman-teman ya. Nanti udah teman-teman ngantuk duluan begitu. Oke ya, berarti cukup ya karena udah saya kasih kesempatan, tapi yang kaum perempuan mungkin sudah pas ya, mungkin karena malu-malu atau lain sebagainya, atau nanti bisa antar sharing ya. Oke, di minggu-minggu berikutnya. Tapi luar biasa ya bro. Dulunya itu cuma kita berapa orang ya di grup itu? 5 orang. Iya. Saya masih ingat dulu. 5 orang akhirnya jadi berapa sekarang bro? Saya lupa lihat jumlahnya. 100 lebih ya? Anggota grup WA itu. Oh, ada sekitar 20-an kurang lebih. Ya, kalau yang di grup ya. Iya, gitu. iya. Lumayan. Ya, puji Tuhan. Iya bro, jadi ada perkembangan lah dari yang 1, 5 menjadi puluhan kan lumayan. Puji Kita Tuhan. bisa sharing komunikasi. Ya, betul. Itu juga karena dari teman-teman juga ya perkembangan breakthrough ada karena teman-teman, bantuan dari teman-teman juga, baik dalam doa bahkan dukungan lain sebagainya itu karena teman-teman semua ya. Makanya kita sama-sama untuk ya sama-sama mengembangkan komunitas ini. Salah satu tadi kita hari Minggu ini kan seperti biasa kita pemuritan dengan tema-tema yang sudah disusun dan pembicara-pembicara yang luar biasa. Teman-teman malam ini dengan belajar, salah satunya tadi kita belajar untuk kita gimana untuk kita tenang dalam goncangan. Nanti minggu berikutnya juga akan dengan tema menariknya itu juga, ini salah satunya lah Breakthrough Community ada untuk teman-teman, ada pemuritan ya kan di dalam Breakthrough Community ini ya. Itu semua karena teman-teman juga. Oke teman-teman, karena waktu yang sangat terbatas ya, jadi mohon maaf sekali kita akan akhiri untuk gathering online pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih
Nanti untuk pembicara saya akan sampaikan terima kasih melalui WA sekali lagi kepada beliau ya teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya untuk malam hari ini. Nanti kita ada pertemuan lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda, tapi pembicara kita sudah hadir ya. Nanti minggu depan yaitu Bro Sipri ya. Bro Sipri Nifu nanti dengan tema apa? Saya juga penasaran begitu. Jadi tunggu saja minggu depan begitu. Jangan tanya sekarang. Nanti teman-teman dapat ini kan udah tahu begitu. Jadi penasaran saja dulu, tahan dulu sampai minggu depan, baru minggu depan kita sama-sama diskusikan ya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, teman-teman jangan keluar dulu ya. Kita ada sesi dokumentasi, ada beberapa pengumuman. Yang pertama tadi sudah saya singgung, kita berjumpa lagi dalam minggu depan. Yang kedua, kita ada grup diskusi teman-teman ya. Teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang teologi atau apapun itu nanti bisa teman-teman tanyakan ya. Nanti akan saya share ya di room chat ya. Sebentar teman-teman ya. Nanti akan saya share. Terus yang ketiga, Breakthrough Community juga memberikan kepada teman-teman kesempatan jika teman-teman ingin bergabung sebagai anggota ya, sebagai bagian ya kan rekan kerja dalam pelayanan Tuhan. Breakthrough Community dengan senang hati membuka kesempatan bagi teman-teman siapapun itu ya, tidak menghalangi ya, bukan hanya kita karena kita memang base camp-nya di Jakarta, tapi tidak menghalangi juga untuk di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek. Contohnya kayak Susmi nih, teman kita di luar Jakarta, dia juga bergabung dengan kita. Jadi karena kita kan diuntungkan ya dengan salah satunya pandemi ini. Jadi meskipun kita tidak ketemu secara tatap muka, tapi ada media lainnya yang kita bisa bertemu begitu ya kan, sambil nanti kita berdoa untuk pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertemu secara tatap muka, bisa kembali lagi seperti dahulu kala, seperti normal begitu teman-teman ya. Nanti saya juga akan share begitu untuk link pendaftarannya, registrasinya teman-teman silakan. Nanti kalau teman-teman sudah regis dengan link yang ada, nanti admin akan menghubungi teman-teman begitu ya, via WA begitu. Ya, begitu teman-teman. Mungkin ada dari Pak Ketua pengumuman sebelum kita tutup. Oke, ya sekali lagi shalom semuanya. Terima kasih. Jelas suaraku, Bro? Jelas. Ya. Soalnya ini ada yang ini juga lagi ada latihan ini. Oke. Jadi terima kasih buat semuanya, buat rekan-rekan juga yang baru bergabung. Terima kasih, diharapkan juga minggu depan boleh bergabung kembali, dan kita juga diharapkan kalau ada kritik dan saran ya dari rekan-rekan untuk kita sama-sama juga boleh bertumbuh, boleh berkembang di dalam pelayanan ataupun kita sebagai sesama anak Tuhan ya, sebagai satu iman, kita terlebih ya berkaitan juga dengan tema tadi, menghadapi goncangan-goncangan. Salah satu cara adalah kita sesama satu iman, kita harus saling menguatkan gitu. Kita jangan menjauhi atau kita lari daripada jalurnya Tuhan. Karena goncangan di luar itu semakin berat memang. Tetapi percaya bahwa selama kita tetap kuat, bersatu, kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan. Benar, pasti ada jalan. Biar sekecil apapun, kita bisa tembus untuk melewati setiap apa yang kita hadapi gitu. Jadi ya diharapkan kita rekan-rekan untuk sama-sama kita boleh bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan. Oh ya, dan kalau ada rekan-rekan ingin konseling ya, kami juga membuka ruang konseling. Nanti bisa diberitahu ininya nomornya atau linknya, dan itu kami rahasiakan lah gitu. Kami tidak akan nama atau apanya
kami akan dukung dalam doa dan apa yang kami bisa bantu juga rekan-rekan. Nah, kami membuka ruang konseling gitu. Yang untuk yang wanitanya juga ada, yang prianya juga kami siap melayani. Ya, dan pantau terus medsos kami di Facebook maupun di Instagram Breakthrough Community. Ya, ini saja dari saya, program. Terima kasih semuanya, guys. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk ketua kita Kak Arwin Daniel Pandaleke ya, yang tadi sudah memberikan kata penutup pada malam hari ini ya. Teman-teman, sekali lagi tadi udah saya share linknya, teman-teman silakan. Bagi yang hanya berfokus kepada untuk diskusi, silakan di link pertama, dan link yang kedua itu teman-teman yang bagi yang terbeban sebagai untuk bergabung dengan satu kerja dari tim Breakthrough Community, dipersilakan. Jadi sekali lagi kita tidak berfokus kepada hanya satu tujuan, maksudnya hanya satu tempat, tapi di semua tempat begitu. Karena saya sudah singgung ya, ada dari yang di luar Jakarta, Jabodetabek ya, yang bergabung dengan kita, teman-teman ya. Begitu, kita sama-sama fokus untuk menjangkau anak-anak muda ya, teman-teman begitu. Tidak ada tujuan lain ya. Kita fokusnya kepada pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui wadah Breakthrough Community ini ya. Lalu ketiga tadi yang sudah disinggung oleh ketua ya, teman-teman, jika ada ide-ide mengenai kita pada malam hari ini, silakan tema-tema apa yang teman-teman mau kasih atau apa yang mau teman-teman bagikan barangkali, silakan di link yang ketiga teman-teman bisa taruh di situ, nanti admin akan melihat dengan tanggapan dari teman-teman. Oke teman-teman, dan juga itu ada sosial media kita, Facebook Breakthrough, Instagram Breakthrough Community. Teman-teman silakan sesuai dengan sosmed teman-teman masing-masing. Kalau punya IG, silakan di IG. Kalau di Facebook, di Facebook. Kita nggak ada yang lain ya, kita nggak ada pet atau lain ya. Dua saja cukup begitu ya, begitu. Dan terakhir tadi ya, ada YouTube kita, YouTube channel kita, yaitu Breakthrough Community Official. Teman-teman nanti Zoom kita hari ini, malam hari ini akan diposting mungkin malam ini atau besok begitu. Teman-teman bisa menyaksikan ulang secara keseluruhan. Oke teman-teman, itu pengumuman pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini. Dan kita akan tutup dalam doa. Mungkin teman-teman ada yang mau didoakan begitu. Ada pergumulan yang mau didoakan, nanti kita akan sama-sama doakan. Silakan, tak apa-apa, langsung buka unmute mic-nya saja atau chat boleh. Saya tunggu. Oke.